Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persahabatan, sahabat budi sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru. Kali ini, liputan kali ini kita ada di sekitar Telogo Pengilon, atau juga ada di depan ada Telaga Warna, dan di depan kita sini juga ada Gua Semar, ada Gua Jaran, ada Gua Pengantin, dan juga ada Batu Tulis juga. Dan ada banyak sekali tempat yang bisa kita ulas di sini. Secara berurut dan beruntun kita akan coba tanyakan ke Mas Kar tentang keberadaan lokasi ini. Jadi Mas Kar, bagaimana sejarahnya menurut pandangan Jejak Sang Guru, asal muasal tempat ini, dan mungkin siapa yang pertama kali menetapkan tempat ini sebagai sebuah peninggalan atau jejak-jejak peninggalan di sini. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi dengan Jejak Sang Guru ya. Sekarang kita ada di lokasi tadi udah katakan Mas Fajar, kita ada di lokasi adalah di daerah Dieng, yaitu Kabupaten Banjarnegara. Nah kebetulan setelah kita dari 2 hari kita udah telusurin, sekarang tiba saatnya kita menelusurin mencari suatu sejarah lah ya terjadinya Telaga Warna. Nah setelah kita atas izin Allah, saya datang tadi, kita duduk, ternyata Allah mengizinkan membuka batin kita. Kita duduk ada di Telaga Warna. Nah menurut yang saya lihat dengan mata batin, itu Telaga Warna itu memang dulunya itu warna-warni ya. Satu warna-warni dan penuh. Nah satu. Yang kedua, yang saya pahami tadi, saya lihat itu dulunya kayak kawah. Jadi kayak gunung dulunya itu. Bukannya di Telaga Warna tadi ya. Sampai ke sini itu sekitar sini itu ada suatu telaga. Apa itu kawah. Nah, ternyata terpisah oleh bukit ini. Nah, di sini ada Telaga Pengilon namanya. Telaga Pengilon. Nah, yang saya lihat di waktu kita izin tadi, satu yang saya lihat adalah Raden Sanjaya muncul. Raden Sanjaya muncul. Terus yang kedua Ratu Sima muncul. Terus ada salah satu dia mengatakan Dewi Lanjar tadi itu. Mengatakan Dewi Lanjar. Jadi ada perempuan dua, satu Ratu Sima, dia mengatakan yang satunya Dewi Lanjar. Nah, ini dengan berpakaian yang sangat lengkap Ratu Sima tadi itu, ya. Dengan pakaian kebesaran lah ya, warnanya kuning. Terus ini serba kuning lah gitu. Nah, terus ada sedikit merah-merah gitu. Nah, terus Raden Sanjaya tadi juga hadir, cuman tidak banyak berpesan. Justru dari Ratu Sima ini yang banyak yang pesan lah ya. Jadi intinya, bagi siapapun sahabat budi jati kepingin menelusuri atau kepingin wisata di daerah sini, di Telaga Warna maupun Telaga Pengilon ini, itu adalah suatu syarat rupanya. Jadi terjadian telaga tadi adalah dari kawah, menurut yang saya pahami. Terus pesannya, ternyata di sini di bukitnya ada beberapa gua. Satu adalah gua Jaran, terus gua Sumur, terus gua Penganten, dan keempat gua Soremar. Nah rupanya tempat-tempat ini adalah bagi siapapun dulunya nih ya, zaman dulu ya, datang ke sini pasti ada tujuan. Zaman dulu beda dengan sekarang. Sekarang wisata, dulu enggak, jarang orang wisata. Padahal ada tujuan, kepingin nenepi, kepingin memperdalam ilmu, kepingin mencari sesuatu lah. Nah rupanya dari Telaga Warna itu adalah tempat untuk bebersih diri. Jadi sebelum kita masuk ke lokasi gua-gua ini harus bebersih dulu. Nah setelah itu baru bercerminlah di sini. Introspeksi Pak. Jadi dibikin ini untuk introspeksi ini. Jadi sana untuk bersih diri. Setelah itu introspeksi baru masuk ke mana tujuan beliau yang dituju. Apa Gua Semar atau Gua Jaran atau Sumur atau Penganten. Nah
kita ambil dari ajaran tadi. Saya memang pada waktu saya izin itu belum dapat. Tapi yang dijelaskan di tunjuk tadi ya, itu ada benarnya. Jadi memang ada suatu kuda yang istilah kehujanan masuk ke lubang, terus dia begitu terang dia keluar, tapi dikatakan situ hamil. Nah, hamil ini yang dimaksud hamil bukan masuk hamil beneran dia punya anak, kawin dengan siapa kan gitu ya. Tapi adalah memang membuahkan sesuatu, Pak. Membuahkan sesuatu berguna untuk sesama umat. Itu dari gua jalan tadi. Nah, gua pengantin nih dia dipercayai bahwa setiap kita mau nikah supaya langgeng tidak terjadi apa-apa, dia akan bertapak di situ dulu. Supaya nanti rumah tangga kita jangan sampai berantakan. Itu secara kepercayaan dan sugesti dari pelakunya. Nah, terus dia sumur itu sumber ya Pak. Itu sumur itu bukan berarti air, bukan. Menurut saya tadi yang itu sumber adalah sumber keilmuan. Jadi kalau kita memperdalami ilmu masuk di gua sumur itu. Itu. Nah, yang gua Semar ini itu adalah bagaimana kita kepengin belajar jadi pengayom yang baik. Figur seorang Semar itu nggak ada. Apa namanya Semar sebenarnya itu nggak ada. Cuman itu adalah simbol suatu figur ya Pak ya. Bagaimana kita menjadi seorang pengayom yang baik di dalam keluarga, di dalam aktivitas kita maupun daripada sesama umat. Menjadi. Makanya tadi ditulis kalau salah Pak Harto ya Pak ya. Dia Pak Harto Pak. Itu banyak dari zaman-zaman dulu, termasuk Bondan Kejaun di sini juga pernah. Bondan Kejaun pernah tapak di sini. Nah, sampai keturunannya itu juga pernah di sini Pak. Nah, Soeharto itu kan baru yang akhir lah katakannya. Orang istilahnya zaman-zaman sekarang lah. Dulu tuh banyak Pak, jadi diarahkan ke sini. Intinya hanya tujuannya dia seorang pemimpin, mau kepingin jadi pemimpin yang baik. Tapi kalau memang itu meleset dari apa yang dia mauin, dia terlaksana, akan terjadi sesuatu. Dampaknya pasti ada Pak. Akan balik ke kita sendiri Pak kejadiannya. Yaitu makanya di sini kalau mau menjadi pengayom yang baik adalah di Semar ini. Jadi itulah dari sejarah sini, inti kita kembali kepada Gua Warna itu adalah untuk bersih diri dulu, mandi bersih secara fisik. Setelah itu baru bercermin di sini, malah dikasih gua pengilon ya, itu cermin. Introspeksi diri. Nah, setelah introspeksi diri barulah yang dituju gua ini Pak. Ini yang saya terima tadi secara mata batin saya atas izin Allah, itulah Pak yang saya lihat. Setelah itu tadi penjelasan dari Mas Kar tentang bagaimana pandangan mata batinnya terhadap lokasi ini ya. Iya. Nah, kemudian Pak Atang, mungkin Pak Atang sendiri juga punya beberapa pemahaman ya tentang lokasi ini, bagaimana awalnya sampai kok itu bisa jadi Telaga Warna misalnya gitu. Kenapa di saat-saat tertentu warnanya bisa berubah, terus kadang hijau, kadang malah disebut ada merah juga ya kalau nggak salah ya Pak ya. Nah itu kenapa itu bisa seperti itu, ada yang Pak Atang tahu atau pahami, mungkin bisa membantu kami untuk menjelaskan kepada para pemirsa juga. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya saya hanya berdasarkan literasi, ya, literasi atau literatur yang saya baca dari berbagai tempat yang menunjukkan perbedaan-perbedaan warna, baik itu danau, telaga, ataupun mungkin laut ya. Ya. Nah ternyata saya tidak bisa menangkap nilai-nilai dari yang kaitannya dengan mata batin ya. Saya hanya melihat dari literasi itu bahwa terjadinya warna-warni itu semata-mata menurut ilmu pengetahuan itu antara lain karena ada biota laut, ada tumbuh-tumbuhan di dalam danau, dalam telaga yang menunjukkan warna itu. Nah, sehingga pada musim tertentu mungkin dia tanaman atau biota itu mati, warnanya berubah sehingga terus sepertinya ada perubahan warna. Ya, jadi kelihatan memang ada yang ngatur begitu ya. Tapi sebenarnya karena itu yang mungkin bisa saya pahami. Jadi mungkin dari sisi lain ya kita cari referensi lagi mengapa demikian.
Berarti ada kehidupan biologis yang mempengaruhi ya Pak Ya, ya. saya kira itu. Jadi mungkin kurang lebih pada musim-musim tertentu kehidupan biota Ya. ini mati dan meninggalkan bekas warna Ya, ini. Jadi ya. seolah-olah di saat itu semua telaga itu Berubah, ya. berubah Ya. dan itu kemudian mungkin nanti akan dipahami oleh masyarakat sebagai sebuah pertanda sesuatu atau yang lain ya. Ya, itu di luar itu barangkali Iya, ada iya, iya, referensi yang ha-ha. mengatakan itu, yang dipersilahkan. Iya, Itu iya, iya. masalah manunya Jadi mungkin kepercayaan murni apa ya. dari apa kejadian alam ya Pak ya Kejadian kurang alam, lebih ya, ya yang ya. memberi dampak ke di Iya, bawah permukaan air iya. itu ada warna Ada ya. warna. Oh iya, iya. Iya Mas Kar, kalau mungkin boleh dijelaskan kembali. Ya. Di lokasi ini kan tadi apa dibilang tempat bersejarah dari zaman dulu. Ya. Ada pemimpin bangsa yang menyepi bertapa ke sini. Kemudian juga dari leluhur-leluhur kita Ya. seperti Eyang Ya. Bonan Kejawan. Ya. Ya. Mungkin bisa diperjelas lagi. Mm-mm. Monggo Mas Kar. Ya. Ya. Jadi gini, kalau masalah dari pernah dari beberapa leluhur kita, termasuk yang Bondan Kejawan dan sampai keturunannya, dia merasa bahwa kalau setiap dia mempunyai suatu tujuan dengan sugesti yang kuat, dia memang dengan keyakinan yang kuat karena dia juga memperdalam suatu keilmuan, dia lebih percaya datang ke sini itu sebenarnya mencari ketenangan supaya konsepnya bagus, nggak keganggu orang, fokus. Itu intinya sebetulnya Pak. Jadi di sini adalah tempat-tempat ini sebetulnya intinya cuman kita mencari tempat yang benar-benar tenang, kusuk. Jadi istilah doa itu kusuk ya Pak ya. Jadi fokus itu. Jadi dia mungkin seperti ini loh Pak. Jadi dia mencari tempat, mungkin di mana tempat banyak ya. Cuman dia lebih percaya dan yakin ada di sini. Nah itu yang saya juga pernah mengalami seperti itu. Kita menyelesaikan sesuatu kita kepingin mempunyai suatu tujuan, saya butuh fokus konsen yang cukup tinggi. Nah carilah tempat-tempat tenang. Nah seperti ini ya, karena kita juga beberapa tempat masuk gua-gua itu memang tenang, jadi kita fokus. Ternyata dengan kita minta sesuatu, kita fokus menghadap ke Tuhan, ke Allah, Tuhan akan perhatian sekali. Beda kita minta dengan jalan-jalan, Tuhan tidak akan begitu perhatian. Ini cahi ngopo, jaluk kok karo sakara iki. Tapi dengan dia fokus, tenang, nah itu perhatian. Itu bahan saya. Dan itu saya alami. Saya alami sering sekali bahwa kita doa dengan di suatu tempat yang benar tenang, kita akan dikasih. Karena kita fokus Pak. Ya. Itu yang saya terima. Jadi bukan karena tempat ini, bukan. Hanya tempat yang tenang sekali untuk berdoa. Mas Kar, saya juga mau menanyakan ya, mengapa atau siapa yang memberikan nama? Kenapa namanya Gua Semar? Ya. Dan kapan itu mulai ada? Ya. Gitu ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan. Jadi yang dikatakan Gua Semar Pak, karena seorang Semar di dalam pewayangan zaman Sunan Kalijogo itu adalah simbol, adalah seorang posok yang menjadi pengayom yang sangat baik. Maka dengan dengan dia dari awal mungkin misalnya Ratu Sima lah Pak ya. Ratu Sima itu biarpun galak Pak, tapi dia sebagai pengayom yang baik, dia merasa bahwa berhasil di tempat ini Pak. Jadi merasa, kalau gitu ini kok ternyata berhasil dengan apa yang saya mohon, jadi pengayom. Nah akhirnya dikasih Pak, namanya Gua. Jadi Semar itu seorang pengayom. Pengayom gitu, yang sangat baik Pak. Maka dia melindungi pendawa Pak, orang yang benar. Kalau yang melindungi orang jahat itu di Semar disimbolkan tokoh. Tokoh itu adalah dewa yang melindungi orang-orang yang celaka. Ya. Nah kalau Semar melindungi orang-orang baik Pak. Makanya di dalam Brantayuda Semar akan turun, akan pendawa 5 yang menang. Gitu loh Pak ya. Ya Mas Kar. Ya. Jadi berbagai latar belakang budaya ya, di antara anak bangsa ini. Kemudian juga perbedaan berbagai macam agama, ya, asal usul dan sebagainya. Kira-kira menurut Mas Kar ya, dalam kaitan kita menggali wisata sejarah ini, ya, apa sih manfaat atau bagaimana caranya berdoa dengan cara yang paling baik begitu ya, sehingga bisa didengar permohonan-permohonan setiap orang itu. Oke. Nah untuk menjawab itu Pak, mungkin masing-masing orang dia mempunyai suatu keilmuan, mempunyai suatu versi,
bahwa doa yang benar adalah ini dan sebagainya. Jadi beraneka beberapa orang tuh versinya mungkin dengan cara beda-beda Pak ya. Tapi versi dari Budi Sejati itu adalah satu Pak. Saya mengatakan Tuhannya satu, tapi ada di mana-mana. Jadi Tuhan satu kok di mana-mana ada, kan gitu Pak. Nah, sedangkan Tuhan tidak pernah membedakan antara agama ini tidak pernah. Karena itu sama-sama umat. Hanya mungkin dia mau menuju ke sesuatu itu Tuhan satu tujuannya dengan jembatan yang berbeda ya Pak ya. Itu tujuannya sama. Nah, dalam versi konsep doa yang baik itulah satu konsentrasi Pak. Karena konsentrasi adalah memusatkan satu pikiran dalam satu hal Pak. Misalnya tanpa disadari Pak, kita makan aja kalau nggak konsentrasi masuk hidung Pak, atau masuk kuping ya kan. Nah, itu konsentrasi itu salah satu yang sangat kecil aja Pak. Nah, sekarang bagaimana melatih konsentrasi yang baik, yang jelas Pak. Bagaimana kita pikiran bersihkan dulu, jauhkan dulu permasalahan. Satukan dua bola mata ke sini, arahkan ke sini, masuk ke hati Pak. Jadi ini jangan dibarengin dengan pikiran ataupun dibarengin dengan temperamen dan lain-lain. Jadi masalah itu jangan satukan. Karena apa? Saya bilang bahwa pikiran itu nafsu, hati itu tidak bisa diapa-apain. Makanya saya bilang, orang pintar kalah sama orang ngerti Pak. Karena apa? Apapun yang dikatakan dia akan kelihatan. Karena itu kita main ini Pak, mau dikemanain kita. Ya, mau bener nggak ngajak saya. Itu kita tahu. Nah, cara konsentrasi yang baik dengan modal tadi yang saya katakan, baru kita mohon langsung. Dan ingat Pak, siapa yang bisa membayangkan Tuhan? Siapa yang bisa membayangkan Nabi Muhammad? Kalau bisa jago Pak. Gak bisa kan Pak? Nah sekarang coba konsentrasikan apa yang diberikan Tuhan, diberikan Allah yang membuat diri kita itu apa? Yaitu nafas Pak. Nah dengan konsentrasi bayangkan. Dengan konsentrasi kita konsentrasi ke sini, coba hayati. Keluar masuk nafas biasa. Itulah. Nanti lama-lama kita akan bantan enteng, gak sadar Pak. Tapi kita masih ingat. Ya kita ingat. Nah itulah yang dimaksud konsentrasi baik Pak. Nah belajar seperti ini tidak makan waktu yang singkat. Kita perlu tahap demi tahap. Tapi kalau sampai lari bisa jatuh ke situ Pak, baru. Jadi nanti ada istilahnya sabdo pendito ratu. Apa yang dikatakan? Salah satunya person jadi kunci juru mertani Pak. Itu yang saya dapat. Pak Kar satu lagi ya. Ya. Jadi tadi disebut ada telaga warna yang dimaksudkan agar orang sebelum mengelilingi kawasan ini dengan bersih diri. Caranya mungkin bisa macam-macam. Kemudian yang kedua setelah bersih diri atau mungkin cuci muka, baru pergi ke telaga Pengilon yang artinya bercermin. Ya. Sebetulnya maknanya apa yang bisa diungkap dalam konteks orang mau mencari ketenangan? Ya. Jadi gini Pak. Jadi ini sebelum kalau menurut paham saya nih Pak ya, paham dari PPS Budi Sejati, keilmuan Budi Sejati yang saya tangkap, itu tidak semua orang harus berlari ke sini Pak. Itu bisa dilakukan di rumah gitu Pak. Ya. Bagaimana? Ini udah digambarkan begini Pak ya, ini di lokasi ini gambar. Nah, apa salahnya kita nanti pelajari di rumah? Misalnya Pak ya, kita mau orang bilang ya maaf ya Pak ya, kita mau doa ya kita harus bersih dulu. Habis itu kita tenangkan dulu, introspeksi diri dulu, apa yang kita salah, apa yang harus kita buang atau jauhkan, gitu loh. Nah itu baru masuk doa, gitu, Pak. Intinya itu Pak. Ya. Jadi ini hanya suatu apa ya? Simbol Pak. Gitu. Itu dilakukan di mana aja bisa Pak. Masa kita ada apa mau melari ke sini Pak? Ya. Nah, di rumah harus bisa. Ini hanya simbol Pak. Ya. Jadi tidak harus kita datang ke sini ada apa-apa kita datang sini enggak. Itu simbol gitu tau. Kita ambil maknanya, ternyata setelah kalau kita mau doa itu seperti itu. Apalagi punya permohonan. Harus melakukan seperti itu Pak. Itu seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih. Baiklah kawan-kawan pemirsa Jejak Sang Guru dan sahabat Budi Sejati. Demikianlah liputan kita di sini. Semoga membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. Saksikan perjalanan kita berikutnya. Kita akhiri hari ini.
dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Terima kasih.